Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil muttasili ilal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sahabat Nusantara Mengaji dan para pecinta tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wa yuqaddaru fi awaliha qulu. Di awal Fatihah ini ya, kita dikira-kirakan ada kalimat yang tersembunyi. Apa itu? Qulu, yang artinya becik ngucap sapa sira kabeh, itu kalau Jawanya ya. Ucapkanlah wahai kalian para hambaku. Jadi qulu bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Ada pengira-ngiraan ini. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha mimma qul ibad. Jadi supaya ayat sebelum iyyaka na'budu ini sinkron dengan iyyaka na'budu. Sinkronnya dalam hal apa? Bahwa Al-Fatihah ini secara keseluruhan mimma qulil ibad, adalah ungkapan atau ucapan daripada hamba. Gitu. Jadi kalau ditakdirkan qulu wahai hamba-hambaku, kata Allah, ucapkanlah. Apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya sampai iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah. Ini kan ungkapan hamba sampai waladhdallin terakhir. Jadi supaya sinkron saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita memasuki penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kemarin dalam mukadimah kita singgung sedikit ya. Al-Mahalli ini, Jalaluddin Al-Mahalli ini mazhabnya Syafi'i. As-Suyuti apalagi, As-Suyuti juga Syafi'i. Jadi beliau otomatis mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa basmalah ini bagian daripada apa? Suratul Fatihah. Cuman uniknya baik Al-Mahalli maupun As-Suyuti ini tidak pernah menafsiri atau membicarakan tafsir bismillah pada awal setiap surat, termasuk surat Fatihah ini. Jadi tidak ada tafsirnya. Kalau jenengan buka di cetakan Darul baik Darul Kutub Ilmiah atau cetakan kitab-kitab tafsir yang lain lah ya, itu tidak ada tafsirnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim langsung nyambung alhamdulillah. Ini unik sekali. Kenapa? Ya tidak tahu, karena dia juga tidak mengatakan alasannya, tapi oleh para ulama ya,
kalau yang memberi hasyiah misalnya As-Sawi maupun Al-Jamal itu hanya menerka-nerka. Jadi alasannya itu ittikalan ala syuhratihi. Mungkin Al-Mahalli maupun As-Suyuti ini tidak nafsiri bismillah ini karena menganggap sudah begitu populer tafsir bismillah, jadi sehingga tidak perlu diterangkan kembali, nggak perlu ditafsiri kembali. Namanya sudah populer ya udah. Apalagi memang tujuan atau settingannya ya, tafsir ini kan kemarin simple, tujuannya biar simple, nggak bertele-tele. Jadi untuk tafsir yang sudah masyhur tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi. Ya, selain masyhur juga Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak sekali, panjang sekali tafsirnya ya kalau dijelaskan. Bahkan tidak hanya tafsir, di setiap kitab para ulama itu punya tradisi, siapapun yang menulis kitab itu hendaknya menguraikan penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim sesuai disiplin ilmu yang sedang ia bahas. Jadi kalau ia menulis tentang balaghah, sastra, ya dikupas sastranya. Dia menulis tentang nahwu, dikupas secara nahwu. Ia menulis tentang fikih, jadi dan seterusnya. Maka tidak heran kalau di tradisi ulama kita, terutama ulama klasik ya, itu di Muqaddimah itu panjang lebar membicarakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi meskipun di tafsir Jalalain ini tidak dibaca atau nggak ditafsiri, ya coba kita akan menjelaskan sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu penjelasan yang paling populer itu tentang Bismillah ini adalah hadis ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha Bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Dalam riwayat lain fahu abtar. Dalam riwayat lain fahu ajzam. Jadi intinya setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ini berkahnya kurang, kira-kira begitu. Jadi makanya kata ulama memang penulisan atau Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat, bahkan di awal surat Fatihah yang merupakan awal mushaf, itu memang hikmahnya adalah ta'liman lil ibad. Jadi ngajari umat itu supaya mengikuti kitab yang mengikuti Quran. Jadi apa-apa ya bismillah aja gitu. Apa-apa ya bismillah. Jadi makanya bismillah ini disebut Ummul Fatihah. Jadi kalau surat Fatihah itu disebut Ummul Quran. Jadi induknya Quran. Bismillah ini induknya Fatihah. Maka populer sekali ya mengatakan intinya Al-Quran itu ada di dalam surat Fatihah. Intinya surat Al-Fatihah ada di dalam Bismillah. Intinya Bismillah ada di dalam huruf ba. Nah, ini sebenarnya mandek sampai situ tok ya. Cuman ada yang menambahkan intinya ba ada pada titik. Nah, ini kemudian kan yang menjadi guyonan, bukan keguyonan ya. Ya eskal. Nah, kalau titik itu maksudnya titik apa? Kalau titik yang ada di bawah, titik huruf ba itu, nah itu kan dulu Quran tidak ada titiknya, katanya begitu. Tapi ada yang mengatakan titik dimaksud adalah titik ketika pertama kali Anda meletakkan pena untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dibantah lagi. Nah itu kan untuk pendapat yang mengatakan Bismillah bagian daripada Fatihah. Kalau enggak, ya enggak ada selesainya. Memang ini keterangan dari ulama sufi. Jadi tafsirnya adalah disebut tafsir Isyari. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini disebut Ummul Fatihah, induknya surat Fatihah ya. Nah Bismillah ini salah satu faedahnya, Nabi pernah bersabda, kalau ada orang pengen selamat dari Zabaniyah ya. Zabaniyah itu malaikat yang penjaga neraka ya, 19 jumlahnya.
maka hendaknya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak cuma mau tok. Kalau baca tok ya, anak kecil juga bisa. Cuman kata Pak Quraisy, ya membaca yang menghayati, ya mengamalkan kandungan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya huruf ada 19. Penjaga neraka 19. Jadi satu huruf ini menjadi pelindung bagi dia terhindar daripada seretan zabaniyah untuk supaya masuk neraka itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini kata Sayyidina Ali juga dawaun likulida. Ali, sahabat Ali karamallahu wajhah, mengatakan Bismillah ini obat dari segala penyakit. Tapi kalau yang baca kulon jenengan ya mbomboan ini. Cuman memang ada kisah. Ini manjur sekali Bismillah ini. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini ketika menjabat khalifah mendapat surat daripada Kaisar, ya Kaisar kalau sekarang menyebutnya. Kaisar itu Raja Romawi. Kaisar Raja Romawi ini punya keluhan sakit kepala yang luar biasa, sehingga dia meminta obat kepada sahabat Umar bin Khattab, ngirim surat. Kalau sekarang ya WA atau telepon ya, minta obat. Akhirnya sama sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab ini dikirimkanlah kolan suah. Kolan suah itu ya kalau sekarang ya songkok itu ya. Kalau dulu tidak tahu bentuknya seperti apa, bisa seperti topi atau apa. Kolan suah, peci, songkok, tutup kepala lah ya. Nah, ini kolan suah ini, tutup kepala, peci ini ajib ya. Kalau dipakai Kaisar itu ya sembuh, jadi pusingnya hilang. Kalau dicopot umat maneh dinggo waras, dipakai waras. Ini terus akhirnya dia takjub ya, gumun ini, dia heran, ini apa isinya ini. Akhirnya dibuka, ternyata isinya itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saking mantepnya, dan yang nulis sahabat Umar. Kalau kulon jenengan yang nulis ya wallahu alam mandi atau tidak, tapi yang penting ini sudah dibuktikan oleh sahabat Umar. Tinggal kita ini punya keyakinan punya keyakinan atau tidak. Jadi harus yakin, yang penting kan gitu ya, supaya manjur mandi jari wong Jawa. Ini beberapa keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita baca referensi ulumul Quran, definisinya kan kalamullahi al-munazzal ala Muhammad, ya, al-mu'jiz bi suratin minhu, bi aqsari suratin minhu. Ada yang redaksinya begitu. Jadi intinya salah satu karakter Al-Quran itu adalah mengandung kemukjizatan. Nah, kemukjizatan ini banyak sekali. Di antaranya ya yang ingin saya bahas di sini adalah al-i'jaz fir rasm. Jadi kemukjizatan di dalam penulisan. Meskipun itu bukan tujuan daripada Al-Quran ya, tapi ternyata itu mengandung kemukjizatan. Ada informasi yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah ya, Mesir. Dalam bukunya beliau menerangkan dulu sebelum Perang Dunia Kedua, di Jerman itu ada sebuah institusi yang mencoba mengkaji, meneliti. Dia mengumpulkan sekian banyak manuskrip Al-Quran ya, dari berbagai negara tentunya. Jadi dia mengumpulkan bahkan sampai 40.000 atau berapa itu. Diteliti tulisannya, ini dari segi tulisan saja. Setelah melalui kajian penelitian yang serius, dibandingkan 40 manuskrip tadi itu dari berbagai belahan dunia, hasil penelitian tidak menemukan sedikit pun perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan terhadap
Rasm atau penulisan mushaf Al-Quran. Yang ini membuktikan otentisitas Al-Quran. Dari generasi ke generasi tidak pernah mengalami perubahan, dan itu membuktikan bahwa benar-benar itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terjaga, ya. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cuman anehnya, kata Saleh Jum'ah, itu pasca Perang Dunia Kedua, itu institusi itu beserta perpustakaannya atau simpanan manuskrip tadi itu tidak ada lagi. Jadi sekarang tidak bisa dilacak keberadaan. Tapi hasil daripada penelitian itu konon dulu sudah pernah dipublikasi di dalam majalah ilmiah, riset ilmiah di Jerman sendiri. Nah, salah satu yang unik dari Bismillahirrahmanirrahim ini adalah penulisan lafal bismi. Ya, bismi ini tidak ada alifnya. Padahal lafal aslinya kan ada ismun itu ya. Misalnya kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ada ulama yang memberikan alasan. Kenapa kok tidak ada alifnya? Ya, alasannya cuma likasratul istimal. Jadi karena Bismillahirrahmanirrahim ini sering dibaca, sering ditulis supaya ringkes, ya, simple. Ini dihilangkan, alifnya dihilangkan. Tapi ada yang mengatakan, misalnya ya, Prof. Quresyab itu mengutip dari ada tokoh namanya Rasyad Khalifah, memberi alasan yang cukup unik ya. Bismillahirrahmanirrahim ini alifnya dihilangkan. Supaya apa? Supaya angkanya atau jumlah hurufnya tetap 19. Dan istimewanya kalimat ismi, kalimat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini di dalam Al-Quran terulang sebanyak bilangan yang kalau dibagi 19 itu habis. Kemudian dia menghitung bismillah, bismi, ismi itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Lafal Allah terulang sebanyak 2698 kali. Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali dan Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Di mana bilangan-bilangan ini jika dibagi angka 19 yang merupakan jumlah huruf daripada Bismillahirrahmanirrahim bisa habis. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira banyak sekali yang belum dijelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada ngaji berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.